terus-menerus oleh para pemimpin agar pemimpin itu bisa survive ya, bertahan di era new normal ini. Ada 3 perilaku yang harus terus-menerus didemonstrasikan oleh para pemimpin agar bisa bertahan. Pertama yang kami sebut dengan hypersensitif ya, punya sensitivitas yang tinggi, hypersensitivity ya. Jadi pemimpin yang bisa bertahan di era new normal ini adalah pemimpin yang punya kepekaan yang tinggi terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Ya, dari sejak awal dengan cepat bisa mendeteksi berbagai dinamika ya yang terjadi, yang berubah di semua aspek kehidupan, di semua aspek kepemimpinan maupun organisasi yang dia pimpin. Semakin awal si pemimpin bisa mengenali perubahan-perubahan tersebut, si pemimpin akan bisa punya masukan, punya inputan, punya data yang sangat berharga untuk menganalisa, dan dari analisa yang didasarkan oleh kepekaan tadi akan bisa dihasilkan keputusan yang sesuai dengan realita yang ada di lapangan ya, yang ada di organisasi yang dipimpin oleh si pemimpin ya. Jadi hanya dengan seperti itu pemimpin bisa bertahan. Kalau pemimpinnya nggak aware dengan perubahan yang terjadi ya, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi si pemimpin itu akan salah dalam mengambil prioritas ya. Kalaupun kemudian dia sadar udah terlambat ya, sehingga organisasi yang dia pimpin itu akan ketinggalan ya, malah mungkin akan kedodoran, akan mengalami dampak yang sangat negatif bagi organisasi yang dia pimpin. Paling mudah kita lihat dalam hal pandemi COVID-19 ini, pemimpin-pemimpin yang dengan cepat menyadari bahwa COVID-19 ini adalah sebuah pandemi, sebuah masalah yang harus serius ditangani, itu dengan cepat bisa mengambil keputusan bahwa semua resources negaranya difokusin untuk mengatasi pandemi ini ya. Paling kita lihat di Cina lah, bagaimana para pemimpinnya dengan cepat mengenali pandemi ini, semua sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi COVID-19 ini langsung dikumpulkan ya, kemudian diberi prioritas sehingga pandemi ini diatasi dengan sangat cepat, sistematis ya. Semua sumber dayanya dialokasikan kepada hal yang tepat seperti itu. Tapi sebaliknya, pemimpin-pemimpin yang lambat mengenali bahwa ini adalah pandemi, lambat menyadari bahwa ini adalah masalah besar yang harus segera ditangani, kalau enggak ekonomi semua yang ada di negara tersebut akan punya dampak, itu akan kedodoran ya. Kalaupun kemudian sadar, dia udah ketinggalan sangat jauh, sehingga korban yang timbul dari COVID ini menjadi sangat besar ya. Mesin dari pemerintah itu, mesin dari negara tersebut sangat kedodoran dalam mengatasi COVID tersebut ya. Belum lagi kemudian pengambilan keputusannya membingungkan dan penuh keraguan-raguan, berubah-ubah. Nah, kita akan lihat perbedaan yang sangat signifikan ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa pemimpin itu harus mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta. Jadi decision making based evidence ya, bukan berdasarkan like and dislike, bukan berdasarkan mana yang feelingnya enak gitu ya, atau bahkan berdasarkan hal-hal yang irasional ya.
Jadi harus semuanya tuh rasional berdasarkan data. Dengerin dengan adanya mindset ini, si pemimpin mau mendengarkan masukan dari berbagai pihak, ya, dari berbagai ahli, dari berbagai komunitas, ya, sehingga pengambilan keputusannya benar-benar rasional dan bisa dijelaskan dengan sangat sistematis dan logis kepada semua pihak yang terlibat, ya, yang terkait, ya. Ini akan membuat orang-orang yang dipimpin itu teryakinkan bahwa keputusan yang diambil itu tepat, ya. Dan yang ketiga, pemimpin itu harus bisa mengeksekusi dengan cepat. Kalau pemimpinnya itu punya analisa bagus, punya rencana bagus, tapi eksekusinya kedodoran, ya mubazir, ya. Karena kalau eksekusinya nggak cepat, ya situasinya akan cepat berubah, semakin parah, ya, semakin susah untuk diatasi. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi di tengah COVID-19 ini yang sangat VUCA istilahnya, sangat volatile, sangat uncertainty, sangat complexity, dan sangat ambiguity, ya, menimbulkan kebingungan. Kalau nggak cepat ngambil keputusan, nggak cepat eksekusi, ya di lapangan kondisinya semakin memburuk seperti itu. Jadi penting sekali hypersensitivity. Yang kedua adalah pengambilan keputusan based evidence, dan yang ketiga fast execution, ya. Harus punya tiga-tiganya, ya. Kalau cuma dua tetap kedodoran, ya. Apalagi kalau cuma punya satu, ya. Misalnya pemimpinnya itu punya sensitivitas yang tinggi, kemudian punya pengambilan keputusan berdasarkan evidence, tapi eksekusinya lambat, ya momentumnya lewat, ya. Atau misalnya punya sensitivitas yang tinggi, cepat ngambil keputusan, tapi nggak berdasarkan evidence, ya akhirnya keputusan yang diambil tuh ngawur, bukan sesuatu yang logis, ya, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.